Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya, Miss? Oke, silahkan dibuka untuk kameranya. Tadi sebelum Miss pelajaran apa saja ya? Matematika sama IPS, Miss. Matematika sama IPS. Oke. Oh, gurunya nggak ada. Oke. Ya. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi untuk belajar seni budaya ya. Oke, sebelum kita belajar seni budaya, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat pagi ini Bapak. Terima kasih untuk kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Bapak. Engkau juga memberkati kelancarannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke El, silahkan kalau mau greeting. Greetings. Good morning, Miss. Miss Enda. Good morning everybody. Oke, kita mulai untuk pembelajaran seni budaya ya. Miss akan review sedikit untuk pertemuan sebelumnya. Oke, siapa bisa kasih contoh untuk alat musik tradisional? Ya, Sean Jeremy. Enggak, Miss, cuman si Made Krisa masih di waiting room. Oh, Made Krisa masih di waiting room. Oke, sebentar ya, Miss lihat ya. Oke, L. Gamelan, ceng-ceng. Apa lagi? Lupa, Miss. Itu aja yang saya ingat. Gamelan, ceng-ceng. Oke, Kathleen. Kolintang sama angklung, Miss. Kolintang dan angklung. Stefani? Sasando. Sasando. Oke, ada yang tahu sasando dari mana? Sasando dari mana? Oke, ya saya. Papua, Miss. Oke, ada yang lain? Sasando dari mana? L? NTT, Miss. Iya, oke. Sasando dari NTT ya. Miss share screen untuk pembelajaran kita. Kalau kalian lihat di buku, di situ ada beberapa contoh alat musik yang sudah kita pelajari ya. Jadi angklung, kemudian angklung ini sudah ya. Jadi angklung ini oleh UNESCO sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia ya. Karena ada banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang itu diambil alih oleh negara lain. Misalnya waktu itu pernah batik ya. Jadi batik itu jadi rebutan dengan Malaysia ya. Ada yang mengakui bahwa batik itu adalah milik Malaysia, tetapi akhirnya dunia mengakui bahwa batik itu adalah warisan budaya Indonesia. Itu diputuskan bulan Oktober, makanya di Oktober itu adalah hari batik ya, tanggal kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal berapa, Miss lupa ya. Oke, kembali ke alat musik. Nah, sekarang di alat musik untuk angklung ya, angklung ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian angklung ini yang awalnya hanya sebagai alat bunyi-bunyian ketika orang sedang mengadakan upacara panen padi ya. Kemudian dikembangkan oleh seorang ahli bernama Pak Daeng menjadi alat musik yang bisa dimainkan di sekolah ya. Ada angklung pengiring, ada angklung melodi ya. Jadi kalau melodi itu memainkan
melodi lagu. Kalau pengiring dia memberikan irama atau dia yang mengiringi untuk lagu tersebut. Biasanya kalau mengiringi berarti ada chord-nya ya, akord. Oke, berikutnya seruling bambu. Seruling bambu ini berkembang seperti angklung itu di Sulawesi Selatan, yaitu di Toraja dan Sulawesi Utara. Mungkin ada banyak daerah yang juga menggunakan seruling bambu, tetapi dengan nama yang berbeda ya, karena bahasa daerahnya berbeda. Oke. Kemudian untuk seruling bambu ini berfungsi sebagai melodi, tapi ada juga bisa seruling bambu ini digunakan sebagai pengiring. Tetapi kalau digunakan sebagai pengiring, artinya di situ memainkan chord 3 nada, 4 nada. Nah, itu harus dimainkan oleh 3 orang, artinya dengan nada yang berbeda. Misalnya chord C itu ada nada do, mi, dan sol, berarti di situ ada 3 seruling memainkan nada do, mi, dan sol, atau C, E, dan G ya. Berikutnya sasando. Nah, kalau sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur, kemudian sasando ini mempunyai wilayah nada dari G besar sampai dengan nada E3. Ya. Kemudian menggunakan 2 nada dasar. Jadi bisa dimainkan dengan nada dasar C dan nada dasar G, ya. Tapi kalau kalian punya piano, keyboard ya, punya gitar ya. Di situ bisa dimainkan dengan nada dasar apapun. Mau C, mau cis, mau D ya, mau A ya, mau bass, B itu bisa ya. Oke, berikutnya calung. Kalau kalian perhatikan calung ini bentuknya seperti angklung, tetapi cara memainkannya adalah dipukul. Kemudian kalau kolintang itu terbuat dari batang kayu ya, batang kayu. Kemudian ini asal mulanya karena suaranya adalah tong ting gitu ya. Jadi akhirnya disebut dengan tong ting tang atau mengemo komolintang. Tapi karena ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kolintang agar mudah dilafalkan oleh masyarakat ya. Nah, sekarang kita masuk ke memainkan alat musik melodis. Alat musik melodis itu seperti recorder ya, recorder kemudian seruling ya, itu alat musik melodis. Nah, di sini seharusnya memang kita ada praktek, tetapi karena kondisi mungkin kita lewatin, kita ganti dengan yang lain ya. Oke. Kalau minggu lalu kalau nggak salah kalian sudah mengerjakan 2 soal ini ya. Ada yang bisa mempresentasikan jawabannya? Apa hubungan sumber suara manusia dengan sumber suara pada instrumen musik? Sebenarnya sumber suara itu memang kalau suara manusia ya atau vokal manusia itu adalah alat musik yang Tuhan ciptakan untuk setiap orang, bisa dibawa kemana-mana ya. Di mana suara kita, pita suara itu adalah sumber suara. Ya, sama dengan alat musik. Alat musik itu ada sumber suaranya, misalnya gitar. Itu dari senarnya, ini sumber suara. Kemudian tabungnya itu untuk resonansi supaya suaranya menjadi besar, ya, keras, ya, supaya didengar, ya. Nah, hubungan sumber suara manusia dengan sumber suara pada instrumen musik ya. Hubungannya adalah kalau sumber suara manusia itu pada pita suara. Kalau sumber suara pada instrumen musik tergantung dari jenis musik yang dimainkan. Tetapi pada intinya bahwa suara manusia itu adalah alat musik yang Tuhan ciptakan, yang itu adalah anugerah dari Tuhan untuk manusia, untuk kita bisa bawa kemana-mana dan kita bisa membunyikannya, ya, membuat indah atau kita bisa melatihnya dengan baik ya. Nah, teknik yang digunakan ada hubungannya enggak antara suara manusia dengan instrumen musik? Tekniknya semua alat musik itu pasti akan berbeda-beda. Ya, cara memainkannya termasuk suara manusia itu juga harus
dipelajari untuk teknik membunyikannya supaya terdengar bagus, supaya terdengar indah, supaya terdengar panjang, ya. Alat musik juga seperti itu, ada teknik yang digunakan. Misalnya piano, ya. Bagaimana bisa memainkan jari supaya cepat, ya. Itu ada tekniknya. Ya, cara megang tuts-tutsnya itu enggak asal pakai jari semua, enggak ya. Jadi kalau kalian belajar piano di situ kan ada not baloknya, kemudian ada angkanya 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 itu artinya adalah jari, jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5 ya. Jadi di situ ada teknik memainkannya supaya lancar ya. Kalau jarinya salah ya pasti permainannya akan berbeda ya. Hasilnya terdengarnya pasti tidak akan selancar ketika jarinya itu betul ya. Kemudian mutu suara ya. Mutu suara ketika bernyanyi. Nah, mutu suara ketika bernyanyi itu memang dipengaruhi oleh teknik yang digunakan, juga kondisi kesehatan setiap manusia ya. Kalau orang sedang sakit flu misalnya, itu akan mempengaruhi suaranya. Kenapa? Karena kondisi badannya turun. Otomatis ketika mengambil nafas itu akan dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Sehingga kalau kita pernafasannya terganggu juga akan mengganggu kondisi saat bernyanyi ya. Kalau alat musik bagaimana? Kalau alat musik, mutu dari suara alat musik itu juga tergantung dari kondisi alat musik juga ya. Kalau alat musiknya kondisi bagus akan terdengar bagus. Kalau alat musiknya misalnya gitarnya retak atau gitarnya ada kerusakan ya pasti akan berbeda ya. Jadi sebenarnya suara manusia, kalau manusia itu sebenarnya untuk suara kita itu alat musik juga ya, sumber bunyinya pada pita suara. Resonansinya nanti untuk di kelas 9 kalian akan belajar ada resonansi dada, ada resonansi kepala ya. Dan itu yang akan membuat suara kita menjadi terdengar keras ya dengan ada resonansi. Dan itu dibantu oleh pernafasan ya. Makanya ketika kita nyanyi ya itu ada tekniknya. Teknik menyanyi itu memang harus dipelajari dan itu tidak bisa ketika sudah pinter nyanyi pun tetap harus dilatih. Begitu juga dengan alat musik. Walaupun kalian sudah pinter main alat musik, tetap itu harus dilatih. Karena keterampilan kalau kita tidak melatih pun itu pasti akan mulai dari nol lagi, ya. Miss punya teman pintar pintar menyanyi, dia lulusan dari sekolah musik jurusan vokal ISI Yogyakarta, ya. 5 tahun tidak pernah nyanyi. 5 tahun tidak pernah nyanyi sama sekali, akhirnya ketika kembali mau nyanyi dia harus mulai dari nol lagi, coba bayangkan. Sudah sarjana vokal itu paling enggak kan minimal 5 tahun dia kuliah. Minimal 5 tahun dia kuliah ya. Nah, itu kalau sudah sama sekali nggak pernah dipakai ya dia harus mulai dari nol lagi ya. Seperti itu. Kalau kita belajar sebuah keterampilan memang harus selalu dilatih ya. Oke ya, nomor 1 silahkan kalian bisa jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Untuk nomor 2, apa keunikan alat musik yang kamu amati di daerahmu? Jadi kalau kalian lihat banyak sekali alat musik tradisional terutama ya, itu berawal dari fungsinya sebagai bunyi-bunyian. Jadi kalau tradisional itu berarti berhubungan dengan latar belakang suatu daerah. Banyak sekali daerah-daerah yang menggunakan bunyi-bunyian tersebut sebagai sebuah ritual syukur, ucapan syukur bahwa mereka sudah panen padi, mereka panen hasil bumi dan lain-lain ya. Jadi masing-masing daerah itu pasti akan punya keunikan sendiri
ya, keunikan sendiri untuk cara memainkannya. Nah, di sini kita lihat dari tangga nadanya saja. Kalau kalian mau nyanyi lagu modern, itu biasanya nadanya itu ada 7 nada ya. Dia disebut tangga nada diatonis. Do, re, mi, fa, sol, la, si ya, ada 7 nada. Ya. Tapi mungkin kalau kalian lihat gamelan, karena kita tinggal di Bali, kita harus ngerti ya alat musik yang paling sering kita gunakan, kita lihat di Bali yang digunakan untuk banyak upacara adat, ya seperti gamelan itu memiliki 5 nada. Jadi tangga nadanya adalah tangga nada pentatonis ya. Jadi keunikan alat musik di daerah Bali salah satunya adalah tangga nadanya tangga nada pentatonis ya. Oke, tangga nada kalian sudah Miss catatkan untuk tangga nada belum ya untuk di kelas 8? Pentatonis dan diatonis? Belum. Oke, nanti Miss akan jelaskan untuk tangga nada ini ya. Karena memang tangga nada untuk alat-alat musik tradisional ini memang dipelajari ini lebih sulit karena bahasanya juga menggunakan bahasa-bahasa daerah ya. Setiap daerah itu walaupun 5 nada tetapi sebutannya berbeda. Nah, ini kembali lagi ke bahasa daerah ya. Oke, ini kita lanjut karena ini adalah praktek. Untuk lagu silahkan kalian baca-baca ya. Judul lagu, kemudian daerah asalnya, ini bisa kalian baca sendiri. Oke, berikutnya mengenal tokoh musik. Nah, mengenal tokoh musik, di sini kita belajar seorang tokoh musik bernama Ismail Marzuki. Ya, Ismail Marzuki ini seorang komponis besar Indonesia. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lebih dari 200 buah lagu. Wow, ya. 200 buah lagu. Contohnya Sepasang Mata Bola. Ada yang pernah dengar lagu ini? Sepasang Mata Bola ini sebenarnya sering diputar, tetapi biasanya adalah ketika 17 Agustus ya, karena itu adalah lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu wajib ya. Sepasang mata bola, sepasang mata bola dari balik, bisa agak lupa juga ya. Biasanya untuk lagu Sepasang Mata Bola ya, ini banyak dibawakan bahkan sering dinyanyikan dalam lagu-lagu keroncong. Ya, lagu-lagu keroncong. Berikutnya Rayuan Pulau Kelapa. Nah, Rayuan Pulau Kelapa sudah tahu ya kalau Rayuan Pulau Kelapa. Berikutnya lagi Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka sering bilang Indonesia Tanah Air Beta, ya itu Indonesia Pusaka, ya dan masih banyak lagi. Mungkin kalau kalian lihat di buku-buku ya, lagu-lagu wajib itu banyak sekali Ismail Marzuki ya. Nah, namanya ini diabadikan sebagai nama pusat kesenian di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki. Ya, karya yang luar biasa ini membuat pemerintah juga memberikan gelar pahlawan nasional. Ya, kalau kalian lihat komponis-komponis zaman dulu ya seperti Ismail Marzuki, lagunya mereka itu sampai sekarang masih enak dinyanyikan. Kalian perlu belajar dari sini ya, dari tokoh-tokoh zaman dulu. Ya, padahal zaman dulu kalau kalian tahu kondisi mereka sulit, apalagi kalau kalian lihat di sini ini kan lahir tahun 1914. Mereka masih dijajah, mereka belum punya HP, semuanya belum ada digital sama sekali belum ada, bahkan mungkin TV belum punya. Bahkan mungkin radio pun mungkin satu desa yang punya satu aja. Ya, tetapi mereka bisa menciptakan karya-karya yang sampai sekarang pun orang menikmati sudah menikmati masih sangat
masih sangat enak didengar ya itu. Nah, untuk Ismail Marzuki ini menempuh pendidikan di HIS ya, Hindenburg, Menteng sampai tamat kelas 7, kemudian ke Mulo, kemudian setelah dibelikan alat-alat musik, mencoba bermain alat musik, menciptakan lagu ya, dan lagu pertamanya itu berjudul O Sarinah, diciptakan pada usia 17 tahun. Ya, jadi 17 tahun sudah mulai menciptakan lagu. Ya, ini sebuah talenta dari Tuhan juga ya. Kemudian sejak usia muda sudah menguasai banyak alat musik, terus bergabung dalam orkes Live Java ya. Kalau zaman dulu orkes ya. Orkes itu ada beberapa alat musik tambahan. Kalau zaman sekarang mungkin main band ya, tetapi kalau orkes zaman dulu ada beberapa alat musik yang berbeda ya. Kemudian di sana kemampuan dari Ismail Marzuki ini berkembang pesat ya. Sangat kreatif mengaransemen lagu ya, dari lagu-lagu barat, dari keroncong, kemudian Melayu ya. Kemudian juga ia yang pertama memperkenalkan instrumen akordeon ke dalam langga Melayu ya, pengganti harmonium pompa. Oke. Kemudian setelah memperoleh kesempatan tampil dalam siaran Nederland Indonesia ya. Oke, ini sepertinya bahasa Belanda. Miss kurang bisa untuk berbahasa Belanda ya. Kemudian kegiatannya lebih banyak menggubah dan mengaransemen lagu. Oke, bahasa menggubah ini sebenarnya adalah menciptakan sebuah lagu ya. Menggubah double G. Bukan mengubah, beda. Menggubah, menciptakan lagu dan mengaransemen lagu-lagu. Jadi mengaransemen lagu-lagu, sebenarnya mengaransemen ini ada dua macam, mengaransemen lagu dan mengaransemen musik ya. Mengaransemen lagu ini bisa juga dibuat 2 suara, 3 suara, 10 suara ya. Kalau mengaransemen lagu, musik berarti mengaransemen musiknya untuk bisa dimainkan ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, karya Ismail Marzuki ini pertama direkam tahun 1937 sebelum Indonesia merdeka. Ya. Kalau kalian lihat dari tahun pembuatannya, ini adalah tahun di mana Indonesia belum merdeka. Ya. Lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan tahun 44. Kemudian ada Maju Tak Gentar. Tahu kan lagu Maju Tak Gentar? Kemudian Bagimu Negeri, lagunya lagu yang bagus-bagus yang sampai sekarang orang selalu menyanyikan ya. Karena itu oleh pemerintah diberi gelar pahlawan nasional ya, karena sudah sangat berjasa di bidang seni, di bidang musik. Oke. Nah, di buku mungkin Miss akan tambahkan sedikit. Jadi Miss akan share screen untuk materinya. Ini tentang ensemble. Oke, sebelum masuk di ensemble, Miss akan tunjukkan beberapa contoh alat musik. Oh ya, anak-anak Miss ingatkan sebelumnya, ini berhubungan dengan, mumpung Miss masih ingat, dengan PTS kemarin, untuk yang nilainya masih di bawah 75, atau yang bahkan untuk nilainya ada yang 0, silahkan dicek kembali untuk di bagian LMS Tunas Daud ya, kerjakan kembali karena Miss tidak sampai lama untuk memberikan waktunya ya. Kalau nggak salah Miss kasih waktunya sampai awal April saja. Silahkan segera dikerjakan untuk beberapa anak terutama yang ada nilai 0. Artinya itu belum mengumpulkan sama sekali.
Ya. Oke. Miss akan share screen ini untuk alat musik dan asalnya ya. Oke. Di sini sudah ada gambarnya juga alat musik tradisional Indonesia. Alat musik ini berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Ya, Nangro Aceh Darussalam. Namanya adalah sarunekale. Ya, merupakan jenis aerofon yaitu alat yang berbunyi berkat hembusan angin. Berikutnya ini dari Sumatera Utara atau dari Pulau Nias ya. Pulau Nias Sumatera Utara namanya aramba. Kemudian ini dari Sumatera Barat saluang. Saluang ini mirip dengan seruling ya. Ditiup, harus ditiup. Kemudian dari Sumatera Barat, Kemudian ada juga alat musik yang terbuat dari ruas batang padi yang sudah tua, namanya pupui batang padi. Ya, ini bentuknya seperti ini dari batang padi. Ternyata luar biasa ya, banyak alat-alat tradisional yang bisa dibuat dari alat-alat yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu lalu malah Miss pernah lihat di sebuah YouTube channel, dia membuat alat musik itu dari sayuran. Ya, sayuran itu bisa dibuat alat musik ya. Berikutnya ini dari Riau. Namanya gambus. Memiliki 3 sampai 12 senar. Oke. Ini juga dari Kepulauan Riau, gendang panjang. Namanya gendang panjang. Berikutnya dari Jambi. Ini dikenal dengan nama serangko. Terbuat dari tanduk kerbau. Ya, tanduk kerbau. Kemudian alat musik tradisional Bengkulu. Ini namanya dol. Ya, dol dari Bengkulu. Kemudian setelah itu ini cak lemong atau talempong, ya. Kemudian dari Sumatera Selatan, ternyata ini semacam akordeon ya. Oh, ini memang ada adaptasi dari budaya luar, ya. Berikutnya ini juga ada alat burdah terbuat dari kulit binatang serta kayu. Rata-rata kalau alat yang seperti ini dari kulit binatang ini bagian atasnya, selaputnya. Kemudian Bangka Belitung, dari Bangka Belitung. Ini alat ini bernama gendang Melayu dari Bangka Belitung. Kemudian dari Lampung, bende, ini namanya bende. Bende dari Lampung. Kemudian ada lagi bernama kompang, mirip rebana, ya, kompang. Kemudian dari Banten, nah dari Banten ini pantun bambu, ya. Sebenarnya kalau dilihat mirip kentongan, ya. Ini pantun bambu. Setelah itu dari Jakarta, tehvan, namanya tehvan. Kemudian dari Jawa Barat, Banten ya, ini angklung. Ada juga alat musik jengglong, gong ya. Kalau yang dari Jawa Tengah, nah ini dari Jawa Tengah gamelan ya. Sebenarnya gamelan ini juga punya nama sendiri-sendiri nih setiap alat musiknya ini ya. Ini gong, gendang ya, dan lain-lain. Oke, ini dengan cara dipukul. Kemudian kalau yang dari Jawa Timur, nah ini dari Jawa Timur,
Mirip dengan gamelan, ya. Ini namanya bonang, ya. Hanya saja ada poros berbentuk cembung di bagian tengahnya. Nah, untuk yang di daerah Yogyakarta, kalian lihat ya. Alat musik yang paling familiar, gendang, ya, itu di Yogyakarta. Kemudian kalau dari Bali, ceng-ceng, ya, seperti topi kecil, berumbai. Cara memainkannya menepuk kedua logam bersamaan. Oke, ini alat musik genggong. Ini dibunyikan seperti harmonika. Kemudian kalau dari NTB, serunai, namanya serunai. Kalau dari NTT, nah ini yang kalian tadi sasando, ya, ini sasando. Bahkan sasando sekarang sudah ada yang mengembangkan menjadi sasando elektrik. Jadi tanpa ini, yang belakang nih. Berikutnya alat musik tradisional Kalimantan Barat. Nah, kalau kalian lihat ya, ini perhatikan dari motifnya ya. Dia pasti punya, setiap daerah itu punya motif yang berbeda. Di Kalimantan Barat bernama tuma. Alat musik termasuk jenis membranofon yang ditepuk menggunakan tangan. Bisa ditepuk, bisa dipukul ya. Alat musik tradisional Kalimantan Selatan. Nah, kalian lihat di sini semacam alat musik, semacam gitar gitu ya. Ini dikenal dengan nama panting. Mirip gitar namun badan lebih kecil dan oval. Kemudian kalau yang dari Kalimantan Tengah, nah kalian perhatikan ini dari Kalimantan Tengah. Alat musik tradisional bernama japen. Ya, japen. Kalau yang dari Kalimantan Timur, kalian lihat. Alat musik bernama sampe. Ini namanya sampe. Kalau dari Kalimantan Utara, ini namanya jatung utang. Alat musik tradisional Gorontalo mirip dengan gendang, namun bentuknya lebih bundar. Cara memainkannya hanya perlu menepuk lapisan lunaknya dengan tangan. Berikutnya Sulawesi Barat, kecapi. Nah, ini ada lagi keso. Kalau Sulawesi Tenggara, ini alat musiknya bernama lado-lado, ya, Sulawesi Tenggara. Ini dipukul. Kemudian kalau Sulawesi Tengah, bernama talindo. Bentuknya amat unik. Ini kolintang, Sulawesi Utara juga ya. Terdiri dari papan kayu, jika dipukul tiap lempengannya akan mengeluarkan bunyi yang khas. Kemudian kalau dari Maluku, nah ini dari Maluku, ada namanya arababu. Ya, ini dari Maluku. Kemudian ini dari Maluku Utara. Oke, dari Maluku Utara ya. Ini walaupun kelihatannya seperti keong, tapi ini besar ya, jadi ditiup dari bagian yang kecil. Ya, fu namanya ya, dari kulit kerang. Ditiup pada bagian yang berlubang. Berikutnya alat musik tradisional Papua. Nah, ini Kak, Papua. Tifa, ya, tifa. Kalau Papua Barat, guoto, ya. Guoto merupakan alat musik petik. Biasanya alat ini dibuat dengan menggunakan kayu dan kulit bambu, ya. Oke. Ini beberapa tambahan nanti Miss akan upload di LMS Tunas Daud ya, supaya lebih mudah untuk kalian belajar. Oke, sekarang Miss akan masuk ke ensemble musiknya. Jadi Miss berikan tambahan untuk kalian bisa belajar.
Nah, untuk ensemble musik, di sini kita belajar ada pengertian, sejarah, kemudian jenis alat musik, contoh juga ya. Pengertian ensemble itu adalah bermain musik secara bersama-sama, menggunakan beberapa alat musik dan kemudian memainkan lagu dengan aransemen yang dengan sederhana juga. Ya. Intinya ensemble musik itu adalah memainkan alat musik secara bersama-sama. Ya. Intinya itu, memainkan alat musik secara bersama-sama. Nah, sejarah ensemble. Ini ensemble ini sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, ya. Dari bahasa Perancis, ensemble itu berarti bersama-sama. Jadi musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama, ya. Di situ menggunakan beberapa alat musik. Dan ini alat musik ini bisa alat musik yang sejenis, bisa juga yang berbeda jenisnya. Oke. Nah, untuk alat musik yang memakai alat-alat seperti terbuat dari perunggu di Sumatera biasanya terdiri dari perlengkapan yang punya 4 sampai 12 gong kecil, 1-2 gong besar yang digantung, 2 sampai 9 kendang, 1 alat tiup, penyari dan gembreng. Satu ensemble yang khas jenis ini ada gondang bangunan dari Batak Toba, ya. Jadi ensemble ini masih dipakai dalam upacara agama Parmalin. Oke. Jadi sampai sekarang ini masih digunakan dalam sebuah upacara keagamaan. Oke. Oke, berikutnya jenis-jenis musik ensemble. Dari tempat kalian kelihatankah untuk ini jenis-jenis musik ensemble? Jenis-jenis musik ensemble itu ada ensemble sejenis, ada ensemble campuran. Kalau yang sejenis berarti bentuk penyajian musik ensemble dan menggunakan alat-alat sejenis. Ya, jadi alatnya sama semua. Misalnya 10 orang memainkan ensemble, nah ini 10-10-nya misalnya ensemble recorder berarti semua pakai recorder. Ini ensemble sejenis. Kalau ensemble campuran berarti dia menggunakan beberapa alat musik campuran. Misalnya ada yang menggunakan pianika, gitar, triangle ya dan lain-lain. Itu berarti ensemble campuran. Ya. Itu kalau berdasarkan jenis alat musik yang digunakan, ya. Kalau berdasarkan fungsi dari alat musik, ada ensemble melodis, ensemble ritmis, dan ensemble harmonis. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk yang ensemble-nya? Sudah ngerti ya? Jadi kalau berdasarkan jenis alat musiknya, berarti ada 2, ensemble sejenis dan ensemble campuran. Artinya kalau sejenis itu berarti terdiri dari satu jenis alat musik. Misalnya 10 orang memainkan recorder, berarti ini ensemble sejenis karena satu jenis alat musik. Ya. Misalnya main band, itu berarti ensemble campuran, ada beberapa alat musik. Nah, itu. Kalau berdasarkan fungsi dari alat musik, berarti dibagi menjadi 3. Ensemble ritmis, ensemble melodis, dan ensemble harmonis. Ya, oke, anak-anak bisa dimengerti ya penjelasannya, Miss? Ya, kalau bisa dimengerti, silakan kalian lihat di buku halaman 63. Silahkan lihat di buku halaman 63 atau sambil Miss share screen.
Di situ ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, silakan kan bisa kerjakan. Waktunya adalah 17 menit. Waktunya 17 menit, ada 2 pertanyaan. Kalian bisa langsung tulis di bagian chat ya. Jadi ada 2 pertanyaan, silakan kalian bisa screenshot aja dari apa yang kalian lihat di sini, share screen ya. Jelaskan yang dimaksud dengan musik ensemble. Terus yang nomor 2, jelaskan 3 jenis musik ensemble yang kamu ketahui. Halaman 63. Silakan bisa langsung tulis di chat. Atau untuk soalnya kalian bisa lihat di bukunya. Ya. Oke, waktunya 17 menit. Miss tunggu dari sekarang, langsung kerjakan di chat.
Oke, terima kasih anak-anak. Untuk seni budaya sampai di sini, kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau tetap menyertai anak-anak-Mu dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam Tuhan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. El, silahkan, greeting. Greetings. Thank you, Miss. Miss Enda, God bless you. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya. Ini dia, bisa lihat materinya ya. Kasih jempol dong. Ya. Nah, Mister mau bahas hal ini selama beberapa pertemuan sampai nanti kita masuk ke PAT, penilaian akhir tahun ya. Nah, menghargai keberhasilan atau sinonim dengan yang namanya sukses. Mister sudah cek sukses keberhasilan itu sama ya. Seperti itu. Nah, Mister ingin tunjukkan dulu definisinya ini secara praktis ya. Bisa saja nanti kamu juga punya definisi untuk keberhasilan atau kesuksesan, tapi ini dari Mister ya, arti keberhasilan. Yang pertama ya, keberhasilan itu pencapaian relatif. Oke, paham sampai di sini ya dulu ya. Keberhasilan adalah pencapaian relatif. Tahu relatif ya? Relatif itu tidak baku, bisa fleksibel ya. Yang tergantung pada standar yang kamu sedang bangun. Itu keberhasilan. Jadi maksudnya begini, standar apa yang sedang kamu bangun? Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Oke? Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Itu keberhasilan. Misalnya, aku ingin berhasil menyelesaikan SMP-ku dengan baik. Itu juga keberhasilan. Kalau kamu selesai SMP, masuk SMA, kamu sudah berhasil. Jadi sebenarnya keberhasilan itu adalah relatif ya, tergantung standar yang kamu bangun. Oke? Harus paham dulu definisinya ya. Kata berhasil itu atau sukses bukan berarti kamu sudah punya rumah dulu atau sudah punya mobil dulu. Jadi kalau orang belum punya mobil, belum punya rumah, itu belum berhasil, tidak juga. Tergantung standar yang sedang dibangun, tergantung standar yang kamu bicarakan. Ya. Supaya paham di sini, jangan minder nanti kalau ada temanmu yang bekerja, dia sudah punya rumah, punya tanah, dia sudah bisa bawa keliling orang tuanya, keliling dunia mungkin, lalu kamu bilang, oh dia berhasil, saya belum. Tidak, bukan begitu. Karena harus paham dulu definisi praktis ini. Ya, keberhasilan itu adalah pencapaian relatif ya, yang tergantung pada standar yang kamu sedang bangun. Paham sampai di sini ya? Kata kuncinya adalah standar yang kamu bangun. Oke. Bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Tapi kalau bicara ke pekerjaan, ya banyak. Kamu bisa punya A, punya B, itu juga tergolong berhasil. Tetapi ingat ya, Mister konsisten dengan apa yang pernah Mister ajarkan. Bagi Mister keberhasilan yang utama itu bukanlah uang atau finansial, tetapi karakter. Paham sampai di sini ya? Karakter. Baik. Mister tetap konsisten di sini. Kalau kamu berhasil, pastikan karaktermu yang paling utama. Nanti kalau karaktermu yang paling utama, kamu punya uang banyak, itu pasti akan menolong orang. Paham? Ya. Kalau kamu punya uang banyak, punya harta, punya kedudukan, tetapi tidak punya karakter yang baik, ini bahaya.
serius, ini bahaya sekali. Kamu akan melakukan kejahatan dengan hartamu. Bisa maksiat dan bisa mencelakakan orang. Dia nggak suka sama orang, dia sewa pembunuh bayaran. Seperti itu. Nah, berikutnya keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil, oke, yang berada di puncak segunung kegagalan. Ingat, maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Ini carinya bukan berarti kamu, wah aku mau gagal, bukan ya. Kata cari di sini bukan berarti gagal, dicari mana gagal, aku ingin gagal, bukan. Kata dicari di sini sebenarnya mengandung makna ya berani mencoba. Kalaupun nanti gagal ya nggak apa-apa, karena kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Iya, keberhasilan yang tertunda. Nggak mungkin kamu berhasil tanpa kegagalan. Tapi ada juga orang tanpa kegagalan bisa berhasil, tapi akhirnya gagal lagi. Dan dia harus coba lagi, pasti akan semakin tangguh. Gitu. Jadi kalau kamu mengalami kegagalan, tidak usah takut. Karena itu adalah awal keberhasilan atau keberhasilan yang tertunda. Tetapi ingat, perhatikan baik-baik. Jangan salah paham ya. Nanti kalian bilang kata Mr. Ronald, kita semua harus gagal dulu. Bukan. Kalau seandainya Tuhan izinkan gagal, jangan putus asa, harus mencoba lagi. Tetapi kegagalan seperti apa yang sangat bagus? Kegagalan yang diresponi secara positif. Paham sampai di sini ya? Kegagalan yang baik adalah kegagalan yang diresponi. Oke, kegagalan yang bagus adalah kegagalan yang kamu responi secara positif. Paham sampai di sini? Oke. Kegagalan yang salah adalah udah tahu kamu gagal masih kamu ulangi hal yang sama. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu hari ini gagal, kamu belajar kenapa saya gagal. Mungkin karena A atau karena B, karena C. Sehingga kamu tidak akan ulangi lagi. Masa kamu kembali ke kubangan yang sama? Seperti itu. Jadi kegagalan ini sebenarnya berlawanan dengan keberhasilan. Tetapi kegagalan ini bisa menjadi bagian dari keberhasilan. Halo, ini pada senyum-senyum ini kenapa nih? Mister lihat di layar ini ada senyum-senyum ini. Tebar pesona, ayo. Oke, perhatikan dulu. Ini pelajaran penting ini. Mister sangat senang pelajaran ini. Sehingga kalau ada orang gagal, dia tidak putus asa. Karena ada orang gagal, dia putus asa, tak mau mencoba lagi. Dia pikir kalau gagal itu sudah akhir dari segalanya. Ya, akhir dari segalanya. Misalnya seorang anak ikut audisi gitu, audisi apalah gitu. Tiba-tiba dia tidak lolos, lalu dia bilang, aku kayaknya nggak cocok jadi A, jadi B, karena aku gagal audisi. Lebih baik aku jadi pedagang aja. Belum tentu, banyak itu yang ikut Indonesian Idol, ikut apa lagi stand up comedy, ada sampai anak cacat ini loh, anak cacat si siapa namanya, si Dani kalau nggak salah ya, dia cacat, kakinya cacat, tetapi dia punya kemampuan stand up comedy yang bagus, dan dia ditolak karena kondisinya cacat. Mungkin juri coach itu berpikir oh ini nanti anak ini malu-maluin atau ngerepotin gitu. Tapi dia tidak berhenti berjuang, dia ikut audisi lagi. Akhirnya dia diterima. Bayangkan kalau dia waktu ditolak itu berpikir, kayaknya benar saya nggak bisa jadi stand up comedy Indonesia. Saya cacat. Saya berhenti aja deh daftar ke audisi. Gitu. Kalau seandainya dia begitu, pasti dia tidak akan lolos. Karena pendaftaran kedua dia lolos dan sekarang dia menjadi stand up comedy Indonesia yang lucu sekali.
Itu. Di audisi pun banyak. Coba kalau kalian tonton Indonesian Idol ada kata-kata, oh saya ini sudah ikut yang ketiga kali. Begitu ketiga, dia menang. Dia juara, masuk semifinal misalnya. Bayangkan kalau waktu dia ditolak pertama, dia tidak lagi mencoba, mungkin dia nggak jadi penyanyi hebat. Seperti itu. Tapi karena dia tahu kegagalan yang kualami, itu membuat aku semakin semangat. Oh, nah waktu dia ditolak, dia kan belajar. Kenapa saya ditolak? Oh, mungkin improvisasinya kurang bagus, atau nyanyi terlalu lebay, atau gimana. Ya, orang musisi yang lebih tahu. Tapi dia intinya belajar. Waktu tampil yang kedua, dia tidak akan lakukan kesalahan yang sama. Itu namanya diresponi secara positif. Sehingga waktu audisi kedua atau ketiga, dia lolos dan masuk semifinal, bahkan menjadi penyanyi Indonesia yang diakui. Itu. Jadi jangan cepat-cepat untuk putus asa. Itu maksud Mister. Ya, kalian ke depan nanti akan mengalami banyak kegagalan. Mister bukan sedang mendoakan. Itu tidak bisa dihindari. Itu bagian dari kehidupan. Iya, itu bagian dari kehidupan. Nggak bisa dihindari, nak. Tetapi kamu apakah belajar dari kegagalan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaannya. Pasangan hidup pun begitu. Mungkin kalian terlalu muda kalau bicara pasangan hidup. Tapi Mister pernah ada tahu seorang wanita, ya ini Mister dengar ya, seorang wanita, dia pernah berpacaran tetapi entah kenapa mereka putus, kemungkinan besar dikecewakan sama si cowok, ya dikecewakan, mungkin diselingkuhin atau bagaimana. Jadi wanita ini merasa hancur ya, mungkin karena terlalu cinta begitu. Lalu dia merasa itu kegagalan yang sangat menyakitkan dan membuat dia jadi benci sama cowok. Yaitu Mister pernah dengar kesaksian itu sampai dia merasa gagal bercinta gitu, gagal berpacaran. Sehingga dia langsung pukul rata, cowok semua pasti begitu. Dan dia memutuskan saya tidak mau mengenal cowok lagi. Akhirnya dia jadi perawan tua. Ada itu, Mister tahu, ada beberapa orang itu yang Mister pernah dengar kesaksiannya. Karena dikecewakan cowok, akhirnya dia takut sama cowok, nggak suka sama cowok, anti sama cowok, kecuali cuma papanya aja yang dia suka. Ini kan masalah. Sementara kita tahu kalau pacaran itu kan tahapan untuk saling mengenal dan nanti mengarah ke pernikahan. Kalau putus misalnya diselingkuhi berarti kan bersyukur kan. Kalau misalnya mohon maaf pacar kita selingkuh lalu kita putus, ya bersyukur. Namanya Tuhan singkapkan itu. Lah bayangkan kalau nanti dia sudah menikah begitu selingkuh. Lah kan lebih baik waktu pacaran dia selingkuh. Ngapain putus asa kan? Seperti kakak-kakak yang tadi gara-gara diputusin, banyak cowok, kecuali cowok cuma satu di muka bumi. Nah ini gambaran saja. Artinya apapun itu bisa gagal. Pekerjaan, pasangan hidup, pelayanan, apa saja bisa gagal, nak. Peluang gagal itu pasti ada. Usaha, pasti ada gagal. Enggak bisa tidak, karena kegagalan itu bagian dari hidup. Tetapi waktu kamu gagal, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau belajar dari kegagalan? Seperti itu. Kalau kamu meresponi secara positif, kamu perbaiki diri, pasti akan berhasil. Pasti. Pasti akan berhasil. Orang yang sering gagal pasti akan semakin tangguh. Tapi bagi mereka yang meresponi secara positif. Kegagalan ini adalah ajang pelajaran. Ajang pelajaran. Coba lihat, orang pembisnis, seorang businessman atau businesswoman, dia akan terlihat tangguh, lebih berpengalaman. Itu karena ini. Kegagalan dan keberhasilan. Nggak mungkin dia langsung berpengalaman tanpa gagal, nggak mungkin.
Pasti dia akan bilang, jangan lakukan A, jangan lakukan B, jangan lakukan C. Karena ini akan merugikan perusahaanmu. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia udah pernah gagal. Dia udah pernah lakukan itu. Atau minimal dia pinjam pengalaman kegagalan orang lain. Bisa juga. Seperti itu. Jadi kegagalan itu perlu diresponi secara positif. Ya, itu dia. Nah, sekarang Mister ingin berdiskusi dengan kalian terkait dengan topik pembahasan kita tadi. Masih ada yang matikan kamera, bisa diaktifkan dulu. Ya. Bianca Angelica, Tiffany. Baik. Nah, ada yang ingin menanggapi materi kita? Mister, persilahkan. Tidak ada geleng-geleng. Yang ingin berhasil dalam hidupnya